Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya ngebedain orang yang suksesnya luar biasa sama kita-kita? Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah filosofi yang belak-belakan banget dari pidatonya Timothy Ronald yang viral itu. Siap-siap, karena menurut dia, kunci sukses itu cuma 3 kata. Hidup adalah peperangan. Nah, ini dia intinya. Dengerin baik-baik. Kalimat ini mungkin kedengeran brutal, tapi ini fondasi dari semua pemikirannya. Hidup adalah peperangan. Ini bukan sekedar kata-kata puitis ya. Anggap aja ini kacamata baru buat ngeliat dunia yang bakal kita pakai buat ngebongkar semua ide berikutnya. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada taman berbunga, impian kita semua soal hidup yang indah, damai, tanpa masalah. Tapi di sisi lain, ada kenyataan yang dia sodorin, sebuah medan perang. Intinya, filosofi ini nyuruh kita buat berhenti ngayal soal taman bunga dan mulai siap-siap buat pertempuran setiap hari. Oke, kita masuk pilar pertama. Hidup adalah medan perang. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini, kayak siang yang pasti ketemu malam, susah itu udah pasti datang. Kemenangan itu bukan soal ngehindarin malam, tapi soal jadi petarung yang paling siap pas gelap datang. Coba bayangin deh, idola kamu, siapapun itu. Kita kan seringnya cuma lihat enaknya doang ya kan? Mikir hidup mereka gampang. Tapi panjangan ini ngebantai itu semua. Jalan menuju kehebatan itu bukan jalan santai di taman. Justru jalan ke sana itu ya, ngelewatin penderitaan. Dan rasa sakit itu, ternyata bukan halangan. Malah, itu tiket masuknya. Nah, sekarang kita nyampe ke bagian yang mungkin bakal bikin kamu mikir ulang segalanya. Rasa sakit itu sebuah cheat code. Aneh kan kedengerannya? Gimana ceritanya sih hal yang negatif justru jadi jalan pintas buat sukses? Yuk kita bedah. Coba deh berhenti dulu sebentar dan jujur sama diri sendiri. Kapan hidup kamu bener-bener berubah drastis? Pas semuanya lagi baik-baik aja, atau justru pas kamu lagi dihajar habis-habisan sama masalah? Karena filosofi ini percaya, perubahan terbesar itu lahirnya pas kita lagi di titik terendah. Nah ini dia cheat code-nya, trauma. Tapi, lupain dulu definisi medisnya ya. Dalam filosofi ini, trauma itu api. Dia itu bahan bakar jet yang ngedorong kita cuma dengan satu tujuan. Biar neraka yang pernah kita alamin nggak akan pernah, sekali lagi, keulang lagi. Dan ini bukan teori doang loh, ini nyata. Coba bayangin sakitnya. Ditinggalin orang yang kamu sayang karena kamu dianggap nggak selevel. Lihat ibu kamu nangis karena didatangin penagih utang. Ngerasa nggak berdaya pas orang tua butuh biaya berobat. Atau diremehin di depan banyak orang. Nah, rasa sakit kayak ginilah yang katanya bukan ngancurin, tapi justru ngebentuk baja di dalam diri kita. Oke, musuh dari luar udah kita bahas. Sekarang perangnya pindah ke tempat yang jauh lebih berat, di dalam diri kita sendiri. Di bagian 3 ini, kita ditantang buat ngelakuin sesuatu yang radikal. Bunuh si pengecut di dalam diri. Ini soal perang lawan suara-suara di kepala kita yang nyuruh kita nyerah. Alasan adalah kebohongan yang elegan. Coba deh renungin kalimat ini. Sering banget kan kita nutupin rasa males kita pakai alasan yang kedengarannya masuk akal. Ah, lagi capek, gue emang nggak bakat, nanti aja deh, waktunya nggak pas. Menurut filosofi ini, itu semua cuma, ya, kebohongan manis yang kita bisikin ke diri kita sendiri. Terus apa akibatnya kalau kita biarin kebohongan itu menang? Angka ini ya, mungkin lebih ke simbolis, tapi ngegambarin sesuatu yang ngeri. 99% orang gagal ngejar mimpinya. Bukan karena nggak ada jalan, tapi karena mereka sendiri yang milih puter balik pas jalanannya mulai nanjak. So, gimana solusinya? Ya lawan, bunuh itu suara si pengecut di kepala kamu. Suara yang suka bisik-bisik, ah, dia mah enak, ada orang dalam. Atau paling juga duitnya dari hasil nggak bener. Itu bukan analisis bro, itu suara si pengecut yang lagi nenangin kamu biar tetap nyaman di zona gagal. Kalau perang di dalam diri udah mulai kita menangkan, sekarang waktunya ngadepin serangan dari luar. Kita masuk bagian 4, bungkam para peragu. Soalnya kadang musuh paling gede itu bukan ragu sama diri sendiri, tapi keraguan yang disuntikin orang lain. Gini deh logikanya, simple banget. Kamu mau naik gunung Everest, masa nanya tipsnya ke orang yang hobinya main di pantai? Kan gak nyambung. Terus kenapa buat urusan sukses, kita malah sering banget dengerin omongan orang yang belum pernah nyampe ke puncak sama sekali? Nah, ini strategi praktisnya. Dan ini radikal banget. Jadi 95% omongan orang di luar sana, anggap aja angin lalu. Noise doang. Fokus cuma ke inner circle kamu. Beberapa orang terpilih yang benar-benar sevisi sama kamu. Bayangin deh, dunia kamu jadi setenang apa kalau isinya cuma sinyal, bukan berisik doang. Terus gimana caranya biar fokus kita nggak terganggu? Pakai aja aturan 3 pukulan ini.
Pesan pertama, oke, balas kalau penting. Pesan kedua masih ganggu, arsipin, nggak usah dilihat. Masih ada yang ketiga, blokir. Udah, selesai, tanpa ampun. Kedengeran kejam? Mungkin. Tapi ingat, kamu lagi perang buat ngelindungin aset paling berharga, waktu dan energimu. Oke, kita udah sampai di babak final dari filosofi ini. Bagian yang nyatuin semua kepingan puzzle tadi. Bagian kelima, maraton menuju emas. Karena semua perang tadi bakal percuma tanpa satu hal ini, daya tahan. Perjalanannya tuh kayak gini nih. Tahun pertama, kamu kerja mati-matian, tapi hasilnya kayak nggak ada. Terus, ada fase panjang di mana kamu ngerasa stuck, jalan di tempat. Nah, disinilah lembah kematian itu, di mana 99% orang nyerah. Pertanyaannya, kamu mau jadi bagian dari statistik itu? Atau jadi satu-satunya yang terus manjat sampai puncak? Jadi pesan utamanya apa? Ini bukan lari sprint, ini maraton. Sukses itu benci banget sama yang namanya nggak sabaran dan nggak konsisten. Kalau kamu nyarinya yang instan-instan, kamu udah kalah bahkan sebelum mulai lari. Dan ini mungkin bagian yang paling nonjok. Kesuksesan membenci orang munafik. Artinya gini, gimana alam semesta mau ngasih kekayaan ke orang yang diam-diam benci sama orang kaya? Nggak bisa dong. Paginya doa minta kaya, malamnya nyumpahin orang kaya di sosial media. Itu energinya tabrakan. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang dalam banget. Bukan apa kamu percaya sama uang, tapi dibalik. Apa uang percaya sama kamu? Menurut filosofi ini, uang itu energi. Dia cuma mau datang ke orang yang siap nerima, yang nggak punya konflik batin soal kekayaan. Jadi, coba deh malam ini tanya ke diri sendiri. Jangan-jangan, keyakinan gue soal duit selama ini justru jadi tembok yang ngehalangin dia datang? Nah, coba direnungin.